Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audila Ramadhani Handini dengan NIM 233141042. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Di sini saya mengambil salah satu materi dari keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menulis. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian menulis menurut ahli. Menurut Hargrove dan Potet, menulis adalah kegiatan menggambarkan ide, perasaan, dan pikiran dalam bentuk simbol-simbol bahasa penulisan. Simbol yang dimaksud adalah simbol sistem bahasa penulisan yang digunakan untuk berkomunikasi atau mencatat. Hargrove dan Potet menyebut simbol karena menulis tidak hanya berupa susunan kata, tetapi juga bisa berbentuk relief, prasasti, dan lain-lain. Akhirnya, bentuk komunikasi tulisan menjadi berbentuk huruf dan disusun dalam kalimat. Selanjutnya, tujuan menulis. Menurut Tarigan, tujuan menulis adalah respon atau jawaban yang diharapkan oleh penulis dari pembaca. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan menulis meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informatif diskurs atau wacana informasi. Tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajarkan. Yang kedua, persuasif diskurs atau wacana persuasif. Tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak. Yang ketiga, literary discourse atau wacana kesastraan. Tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau mengandung tujuan estetik. Yang terakhir, expressive discourse atau wacana ekspresi. Tulisan yang mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat. Berikutnya, jenis-jenis menulis. Yang pertama, menulis deskriptif. Menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara detail. Yang kedua, menulis naratif. Menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, menulis ekspositori. Memberikan informasi atau penjelasan. Yang keempat, menulis argumentatif. Mengemukakan pendapat yang disertai alasan dan bukti. Yang terakhir, menulis kreatif. Menghasilkan karya sastra seperti puisi, cerpen, atau novel. Manfaat menulis. Yang pertama, tempat untuk menuangkan ekspresi. Menulis dapat membantu kita meluapkan emosi yang sedang kita rasakan dan pendam. Kita bebas membuat tulisan ketika sedang sedih, senang, marah, atau lainnya, saat tidak bisa bercerita kepada orang lain. Yang kedua, tempat untuk meningkatkan kreativitas. Saat proses menulis, otak kita akan mencari ide-ide baru yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Hal itu akan melatih otak kiri dan kanan kita. Yang ketiga, untuk memperkuat daya ingat. Saat proses membuat tulisan, tidak hanya tangan dan mata saja yang bekerja, melainkan otak manusia juga ikut bekerja. Otak bekerja mulai saat mencari ide tulisan, penyusunan kerangka tulisan, dan sampai tulisan tersebut selesai. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam berbahasa dengan baik. Selama kita menulis, kita akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia sesuka hati. Selain itu, ada satu hal harus diketahui. Saat menulis, perlu mengetahui kira-kira siapa audiens yang akan membacanya, sehingga bisa menyesuaikan dengan bahasa yang akan dipilih. Dengan cara seperti ini, kemampuan berbahasa kita akan semakin meningkat. Yang terakhir, media komunikasi yang baik. Media tulisan lebih aman saat menyampaikan pesan kepada pembaca. Kita memiliki waktu untuk mengoreksi tulisan apakah sudah benar atau belum. Seringkali saat kita berkomunikasi secara langsung, banyak terjadi salah ucap dan menyebabkan orang lain tersinggung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.